wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Melinda dengan NIM 06 14 12 82 42 90 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan anak, tugas UTS dari perkembangan peserta didik. Definisi karakteristik perkembangan anak. Karakteristik perkembangan anak merujuk pada pola dan ciri khas yang terjadi dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, sosial, dan emosional seorang anak. Seiring bertambahnya usia, perkembangan anak merupakan suatu proses perubahan yang bertahap, bersifat dinamis, di mana setiap tahapan memiliki karakteristik yang unik yang membedakan satu fase dengan fase yang lain. Perkembangan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik dan biologis, serta faktor eksternal seperti lingkungan, keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial. Adapun definisi karakteristik perkembangan anak usia 4-8 tahun, karakteristik perkembangan anak usia 4-8 tahun merujuk pada pertumbuhan dan perubahan yang terjadi dalam aspek kognitif, sosial, emosional, serta fisik dan motorik anak dalam rentang usia tersebut. Perkembangan anak 4-8 tahun ditandai dengan peningkatan kemampuan berpikir, logis, kreativitas, serta interaksi sosial yang lebih kompleks. Anak pada tahap ini mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap dunia sekitar yang mendorong mereka untuk mengeksplorasi dan belajar melalui berbagai pengalaman langsung. Karakteristik anak usia 4-8 tahun. Perkembangan anak usia 4-8 tahun merupakan fase penting dalam pembentukan kemampuan kognitif, sosial, emosional, motorik anak. Pada tahap ini, anak mengalami kemajuan yang pesat dalam berbagai aspek, sehingga diperlukan strategi implementasi yang tepat guna mendukung optimalisasi perkembangan mereka. Implementasi ini harus memperhitungkan lingkungan keluarga, pendidikan formal, serta interaksi sosial agar dapat berjalan secara efektif. 1. Implementasi dalam aspek kognitif. Anak usia 4-8 tahun mengalami peningkatan dalam kemampuan berpikir logis, daya ingat, serta keterampilan memecahkan masalah. Stimulasi kognitif yang efektif dapat diberikan melalui A. Pendekatan berbasis eksplorasi anak. Anak didorong untuk mengamati, mengajukan pertanyaan, dan mencoba berbagai hal baru. Misalnya, belajar berbasis proyek atau eksperimen sederhana dapat membantu anak memahami konsep sebab dan akibat. B. Penggunaan media yang edukatif, buku cerita bergambar, dan alat bantu visual lainnya dapat meningkatkan daya ingat, imajinasi, dan pemahaman anak terhadap konsep dasar seperti angka, warna, bentuk, dan pola. C. Permainan edukatif. Penggunaan permainan ini seperti puzzle, balok, susun, atau permainan strategi sederhana yang dapat membantu anak dalam mengembangkan gerakan keterampilan berpikir kritis dan daya ingat. Selain itu juga di lingkungan sekolah, metode pembelajaran berbasis pengalaman sangat dianjurkan, di mana anak tidak hanya menerima informasi secara pasif tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran melalui praktek atau simulasi. 2. Implementasi dalam aspek sosial dan emosional pada anak usia ini. Anak mulai membangun kesadaran sosial, empati, dan keterampilan komunikasi. Strategi yang dapat diterapkan untuk membantu perkembangan sosial dan emosional anak antara lain: A. Mendorong interaksi sosial. Anak perlu diberikan kesempatan untuk bermain bersama teman sebaya, bekerja sama dalam berkelompok, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan kerja sama dan keterampilan komunikasi mereka. B. Penerapan disiplin positif. Orang tua dan pendidik perlu menerapkan aturan yang jelas dan konstitusi dengan kedekatan yang positif. Contohnya memberikan penghargaan atas perilaku yang baik, serta menjelaskan konsekuensi dari setiap tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial. C. Melatih manajemen emosi anak. Pada usia ini masih belajar dalam mengendalikan emosinya. Dengan membimbingnya orang dewasa, mereka dapat diajarkan cara mengendalikan dan mengekspresikan emosi mereka secara sehat, seperti melalui kegiatan bercerita atau seni eksperimen. 3. Implementasi dalam aspek
fisik dan motorik. Perkembangan motorik anak usia 4-8 tahun melibatkan keterampilan motorik kasar dan halus yang semakin koordinasi, serta strategi implementasi yang dapat diterapkan meliputi A. Kegiatan motorik kasar. Anak sebaiknya diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas fisik seperti berlari, melompat, bermain bola, atau berenang. Aktivitas ini tidak hanya mendukung perkembangan fisik, tetapi juga meningkatkan keseimbangan dan koordinasi gerakan. B. Melatih motorik halus. Kegiatan ini seperti menggambar, menulis, menyusun balok, atau menggunting dan menempel dapat membantu anak dalam mengembangkan keterampilan tangan dan jari mereka, yang penting untuk kesiapan akademik mereka. C. Lingkungan yang mendukung. Eksplorasi fisik sekolah dan rumah perlu menyediakan ruangan terbuka dan alat bermain yang memungkinkan anak untuk aktif bergerak. 4. Implementasi dalam konteks pendidikan dan lingkungan keluarga. Implementasi karakteristik perkembangan anak usia 4-8 tahun ini harus mencakup strategi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan meliputi A. Dukungan orang tua dalam pengajaran. Orang tua berperan dalam menciptakan rutinitas belajar yang menyenangkan, seperti membacakan buku cerita sebelum tidur, mengajak anak berdiskusi atau memberikan tantangan yang kognitif, serta dalam aktivitas sehari-hari. B. Kolaborasi antara guru dan orang tua. Komunikasi yang baik antara pendidik dan orang tua sangat diperlukan untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh dan memberikan dukungan yang sesuai. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi karakteristik perkembangan anak usia 4-8 tahun harus dilakukan secara kooperatif dengan memperhatikan perkembangan aspek kognitif, sosial, emosional, serta fisik dan motorik. Stimulasi kognitif dapat diberikan melalui pendekatan berbasis eksplorasi, media edukatif, dan permainan edukatif. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir anak dalam aspek sosial emosional, anak perlu didukung melalui interaksi sosial yang positif, penerapan disiplin yang baik. Saja yang dapat saya jelaskan tentang karakteristik perkembangan anak. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.